Jadi akhir-akhir ini saya lagi nyari-nyari makanan yang punya kadar proteinnya cukup tinggi, tapi nggak semahal daging. Dan nemulah makanan yang gampang ditemui di sekitaran kita, yaitu tempe. Makanan sederhana tapi punya banyak manfaat. Awalnya saya pikir tempe itu cuma lauk pelengkap yang rasanya enak kalau digoreng kering atau dibacem. Ternyata kalau kita lihat kandungannya, tempe itu bukan makanan biasa. Dalam 100 gram tempe ada sekitar 20 gram protein nabati plus serat tinggi, zat besi, kalsium, vitamin B kompleks, dan yang gak kalah penting, probiotik alami hasil dari proses fermentasinya. Proses fermentasi ini bikin tempe beda dari tahu, karena ragi atau jamur Rhizopus oligoporus yang digunakan saat pembuatan membantu memecah senyawa kompleks dalam kedelai, sehingga nutrisinya lebih mudah diserap tubuh. Jadi bisa dibilang tempe itu superfood lokal yang sering kita remehkan. Nah, yang bikin saya makin kagum, proses bikin tempe itu ternyata lumayan panjang dan butuh waktu. Dimulai dari kedelai yang direbus dan dikupas kulitnya, lalu direndam, dicampur dengan sedikit ragi tempe, terus dibungkus daun pisang dan didiamkan selama sampai 1 atau 2 hari. Hasilnya, kedelai yang awalnya lembek berubah jadi padat, putih, bersih, dengan aroma khas. Dan yang keren, semua itu hasil kerjasama antara manusia dan mikroorganisme alami. Sebuah seni yang diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu di Indonesia. Dari segi manfaat, tempe punya segudang keunggulan. Pertama, protein tempe bisa bantu membentuk otot dan memperbaiki jaringan tubuh. Kedua, kandungan seratnya bagus banget buat pencernaan dan bantu turunkan kolesterol. Ketiga, ada vitamin B12 dari hasil fermentasi yang bagus buat kesehatan saraf dan otak. Dan yang paling menarik, tempe juga bisa bantu jaga berat badan karena bikin kenyang lebih lama tanpa kalori berlebihan. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan orang yang rutin konsumsi tempe punya resiko lebih rendah terhadap penyakit jantung dan diabetes. Jadi bisa dibilang tempe bukan cuma makanan murah, tapi juga investasi kesehatan jangka panjang. Saya dulu sering remehin tempe, sekarang malah jadi salah satu penggemarnya. Tempe nggak cuma mengenyangkan, tapi juga punya cerita panjang tentang tradisi, sains, dan juga kesehatan. Makanan yang sederhana, tapi syarat makna. Kalau kamu juga punya pengalaman unik soal tempe, entah itu cara masaknya, manfaatnya, atau ceritanya di rumah, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa dukung channel ini biar kita bisa berkembang terus berbagi cerita seputar makanan dan gaya hidup sehat. Nama saya Denny S. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!